Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Satrio Adi dengan NPM G1A021080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan yang telah saya buat tentang perancangan kode etik profesi tanggung jawab profesi dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT. Langsung saja di sini saya akan memaparkan inti-intinya saja. Untuk pendahuluan, kode etik dalam profesi teknologi informasi (IT) merupakan pedoman yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesional IT dengan mengikuti standar moral dan etika yang jelas. Profesional IT menunjukkan integritas dan kredibilitas mereka, sehingga masyarakat merasa aman menggunakan teknologi atau layanan yang mereka sediakan. Teknologi memiliki potensi untuk digunakan secara tidak etis, seperti pelanggaran privasi, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu penyebaran informasi palsu. Kode etik memberikan batasan moral yang membantu profesional IT memahami konsekuensi tindakan mereka dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Profesi IT sering melibatkan akses ke data sensitif milik individu atau organisasi. Kode etik menekankan pentingnya menjaga privasi, kerahasiaan, dan keamanan data, sehingga mencegah kebocoran atau pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain. Dalam pekerjaan sehari-hari, profesional IT mungkin menghadapi dilema etis seperti konflik antara kepentingan perusahaan dan privasi pengguna. Kode etik memberikan panduan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang bertanggung jawab. Kode etik mendorong standar profesionalisme yang tinggi, termasuk tanggung jawab untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, mengikuti praktik terbaik. Kita langsung saja ke isi tugasnya. Untuk tugas yang pertama yaitu rancang kode etik untuk profesi di bidang IT dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar. Kode etik profesi di bidang programmer berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Asas pertama menekankan bahwa setiap programmer profesional wajib menggunakan keahlian untuk memberikan manfaat kepada sesama programmer. Untuk asas pertamanya. Yang kedua yaitu hindari kerugian bagi orang lain, yaitu yang dimaksud adalah dampak negatif secara signifikan, baik secara fisik, psikis, sabotase terhadap infrastruktur, dan membeberkan data penting. Untuk yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Asas ini mendorong programmer untuk bersikap jujur dan transparan dalam memahami keterbatasan pada saat menulis program atau aplikasi maupun pekerjaan yang berkaitan dengan sistem komputer. Terus selanjutnya yaitu bersikap adil dan tidak diskriminatif. Asas ini mendorong etika dalam kesetaraan, toleransi, keadilan, dan wajib menghormati sesama pekerja di bidang profesi yang berkaitan dengan sistem informasi dan komputer. Untuk selanjutnya yaitu memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual untuk menjadi sebuah kewajiban bagi setiap software developer untuk tidak melanggar hak cipta kecuali tidak membeli lisensi agar mendapat keuntungan dari pekerjaan orang, serta menerima dana tambahan. Untuk selanjutnya yaitu menghargai privasi. Tidak jarang ada beberapa pihak yang menggunakan sistem informasi dan komputer untuk melanggar privasi orang lain. Asas ini untuk menegaskan agar setiap software developer menulis program software maupun merancang struktur data yang melindungi privasi pengguna sehingga mencegah pihak yang ingin membeberkan data. Untuk selanjutnya yaitu menghormati kerahasiaan. Mayoritas pekerja maupun developer di bidang sistem informasi dan komputer seringkali dipercaya dengan informasi yang bersifat rahasia. Jadi untuk developer di bidang sistem informasi ini sangat dianjurkan untuk
tidak membeberkan kerahasiaan tersebut. Soal yang kedua yaitu jelaskan tanggung jawab utama seorang profesi IT dalam berbagai bidang beserta contoh konkret tanggung jawab tersebut diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk tanggung jawabnya untuk merancang untuk pemeliharaan di perangkat lunak, yaitu merancang, mengembang, dan menguji dan memelihara perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Contoh, seorang mengembang aplikasi mobile bertanggung jawab membuat aplikasi e-commerce. Dalam pekerjaan sehari-hari, ia menulis kode menggunakan framework seperti React Native dan menguji fitur seperti sistem pembayaran dan memastikan aplikasi compatible dengan berbagai perangkat. Yang kedua yaitu manajemen jaringan. Merancang, mengelola, dan memantau infrastruktur jaringan. Contoh, seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan memastikan semua karyawannya memiliki akses yang stabil. Ia memonitor lalu lintas jaringan menggunakan alat seperti Wireshark, memblokir alamat IP yang mencurigakan, dan memelihara firewall. Terus selanjutnya yaitu keamanan cyber, melindungi data dan sistem perusahaan dan dari ancaman keamanan. Contoh, seorang spesialis keamanan cyber melakukan simulasi serangan phishing untuk melatih karyawan mengenali email berbahaya. Ia juga memperbarui sistem keamanan perusahaan dengan patch terbaru untuk melindungi server dari kerentanan. Kita langsung saja ke soal yang nomor 3, yaitu pelanggaran etika di bidang IT. Untuk pelanggaran di bidang IT, yaitu pelanggaran privasi. Untuk yang pertama, contoh pelanggarannya itu mengakses data pribadi tanpa izin. Itu termasuk melanggar privasi. Untuk solusinya itu kebijakan perlindungan data, mematuhi regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation, atau juga CCPA, California Consumer Privacy Act, untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya yaitu penggunaan perangkat lunak bajakan. Untuk sekarang contohnya pelanggarannya yaitu menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi dan bajakan dalam lingkungan kerja, mendistribusikan perangkat lunak bajakan untuk mendapat keuntungan. Itu sangat tidak boleh. Solusi pencegahannya yaitu audit lisensi secara berkala, memeriksa perangkat lunak yang digunakan di organisasi untuk memastikan semuanya berlisensi resmi. Selanjutnya yaitu peretasan dan penyalahgunaan sistem. Contoh pelanggarannya mengakses sistem atau jaringan tanpa izin atau hacking. Solusi pencegahannya yaitu ya keamanan jaringan menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak keamanan terkini. Selanjutnya itu plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Contoh pelanggarannya itu menyalin karya orang lain tanpa memberikan atribusi. Solusi pencegahannya, pemahaman lisensi mengedukasi pengembangan tentang berbagai jenis lisensi perangkat lunak seperti GPL atau MIT. Itu dapat mencegah. Penyebaran informasi untuk selanjutnya yaitu penyebaran informasi palsu atau tidak etis. Penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan melalui media sosial. Solusi pencegahannya itu verifikasi informasi, mendorong kebiasaan memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Pengawasan platform menggunakan algoritma untuk mendeteksi dan penghapusan konten palsu. Kode etik memberlakukan kebijakan tegas terhadap penyalahgunaan platform. Cyberbullying dan pelecehan digital. Contoh pelanggarnya itu menggunakan platform digital untuk melecehkan, mengancam, dan merendahkan individu lain, mengirim pesan atau konten yang tidak pantas melalui email dan media sosial. Solusi pencegahannya yaitu moderasi konten menggunakan teknologi AI untuk memoderasi dan mendeteksi bahasa yang melanggar etika. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan AI dan teknologi canggih. Contoh pelanggarannya yaitu membuat deepfake
untuk tujuannya merugikan seperti penyebaran hoaks dan penyemaran nama baik. Solusi pencegahannya yaitu transformasi algoritma memastikan pengembangan AI dilakukan secara transparan dan tanpa bias. Audit etis melakukan penilaian dampak etis pada setiap teknologi yang dikembangkan. Regulasi ketat mengikuti pedoman dan regulasi tentang penggunaan AI secara bertanggung jawab. Mungkin itu dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu kode etik dalam pengembangan perangkat lunak memastikan pengembang bertindak profesional, transparan, dan etis dengan menerapkannya pengembangan menciptakan perangkat lunak berkualitas tinggi, melindungi kepentingan publik, dan membangun kepercayaan pengguna. Untuk menyegah pelanggaran etik, diperlukan regulasi, teknologi, edukasi, serta budaya kerja yang etis dengan pelatihan dan sanksi tegas. Hal ini meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga kepercayaan terhadap teknologi. Saran saya yaitu agar kode etik dapat diterapkan dengan baik dan tanggung jawab. Profesi diperkuat. Diperlukan strategi yang mencakup pengelolaan organisasi, peningkatan edukasi individu, serta pemanfaatan teknologi dan kebijakan pendukung. Kemajuan teknologi informasi IT memberikan dampak signifikan di berbagai bidang, namun juga menghadirkan tantangan etika yang membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, penerapan kode etik dan peningkatan tanggung jawab profesional di bidang IT sangat penting untuk memastikan teknologi digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.